Mau lihat video TikTok dulu ah. Probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Wah, Dad, are you apaan okay? nih? Gracie, call 911. Kok ada yang mencurigakan ya? Wah, itu kenapa? Kok mukanya jatuh sebelah? Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, Kenapa nih? look at me, Tim. Waduh. Eits, penasaran kan dia kenapa? Yuk, simak video ini. Stroke adalah kondisi emergensi di mana aliran otak terhambat sehingga otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian sel otak. Setiap tahunnya, 13,7 juta orang mengalami stroke, 5,5 juta meninggal, dan 5 juta lainnya mengalami kecacatan permanen. Berdasarkan Global Burden of Disease, 1 dari 4 orang memiliki resiko terkena penyakit stroke. Menurut penyebabnya, stroke dibagi menjadi 2. Yang paling sering terjadi adalah stroke iskemik, yang terjadi akibat terhentinya suplai darah karena terdapat bekuan darah. Yang kedua adalah stroke hemoragik, yaitu pecahnya dinding pembuluh darah yang tipis. Nah, sekarang penting banget nih buat kita untuk mengetahui tanda-tanda stroke, yaitu dengan bergegas, berbicara pelok, atau tidak bisa berbicara, atau tidak bisa mengerti kata-kata, bahkan berbicaranya tidak nyambung. Ekspresi wajah tidak simetris, tersedak, sulit menelan air minum, dan terjadi secara tiba-tiba. Rabun, pandangan satu mata kabur, dan hal ini terjadinya secara tiba-tiba. Gangguan keseimbangan seperti terasa berputar. Efek baal atau kebas, serta kesemutan separuh tubuh. Gerak separuh anggota tubuh melemah. Aktivitas terganggu, dan sakit kepala yang hebat munculnya tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tanda dan gejala stroke? Maka itu, apabila kalian menemukan orang di sekitar yang mengalami gejala tersebut, segeralah bawa ke rumah sakit agar dapat ditangani oleh tenaga medis. Penanganan stroke harus dilakukan secepat mungkin. Paling baik dalam periode emas 4,5 jam setelah gejala pertama muncul. Penanganan yang benar dan segera dapat meringankan kerusakan otak, kecacatan yang diakibatkan oleh stroke. Karena apabila stroke tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan kejadian seperti stroke berulang, kejadian epilepsi, infeksi, kejadian jatuh dengan cedera berat, serta depresi. Nah, pastinya kalian gak mau kan mengalami hal-hal tersebut? Faktor risiko merupakan hal yang penting dalam mencegah stroke. Faktor risiko yang paling sering menyebabkan stroke yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan menurunkan tekanan darah, akan mengurangi resiko terkena stroke. Selanjutnya ada diabetes atau kencing manis, kolesterol yang tinggi, serta yang paling penting adalah gaya hidup. Maka dari itu, yuk kita cegah bersama. Kita belajar satu lagu bareng ya. Bila coba semua bermacam